Pemirsa, pemerintah pusat saat ini mulai membahas program makan siang gratis yang dijanjikan oleh calon pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. KPK siap-siap menelaah kebijakan tersebut. Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan KPK memiliki tugas untuk memantau kebijakan pemerintah. Salah satunya yakni membuat kajian untuk meneliti potensi korupsi dalam pengadaan proyek. Program makan siang gratis berpotensi dipantau oleh KPK. Meski demikian, untuk saat ini Nawawi mengaku pihaknya belum melirik rencana tersebut. Program makan siang gratis dibahas dalam sidang Kabinet Paripurna yang membahas rencana kerja pemerintah dan RAPBN 2025. Pembahasan program makan siang gratis sebelum penetapan pemilu 2024 oleh KPU dinilai berbagai ahli ini kurang tepat. Kendati demikian, hal itu tidak menyurutkan langkah pemerintah guna memasukkannya dalam Pagu APBN 2025. Kita akan simak sejumlah fakta dan datanya dalam At Large. KPU masih hitung suara pemilu. Presiden sudah bahas program makan siang gratis, etis. Nah pemirsa, untuk yang pertama, jadi program makan siang gratis ini adalah salah satu prioritas pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan juga wakilnya yang merupakan anak presiden saat ini, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Pasangan ini untuk sementara memang sudah unggul dalam hitung suara KPU. Namun meski rekapitulasi suara KPU ini belum selesai dan belum ada penentuan resmi pemenang pemilu, program ini sebenarnya sudah dibahas ya pemirsa di rapat sidang paripurna kabinet di Istana pada Senin 26 Februari kemarin. Kemudian pemirsa, sejumlah menteri ini dimintai keterangan terkait pembahasan program makan siang gratis di rapat kabinet. Dan seperti biasa tanggapan menarik ini datang kembali dari Menteri Investasi dan Kepala BKPM Indonesia Bahlil Lahadalia yang kali ini mengatakan ya harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Prabowo Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025. Kalau kita bahas APBN 2025, presidennya kan sudah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi pasti, itu kata Bahlil Lahadalia. Sementara itu pendapat berbeda dilontarkan oleh banyak pihak, termasuk Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis atau CBA, Jajang Nurjaman Dur, yang mengatakan jika alasannya adalah karena urgensi untuk antisipasi dan dikaitkan dengan target defisit APBN 2025, seharusnya program yang dimasukkan dan dibahas tidak hanya program pasangan calon 02, tapi juga pasangan calon 01 dan 03. Itu demi keadilan pemerintah saat ini. Itu kalau kata CBA. Kemudian memang pemirsa, saat kampanye masih berlangsung, Prabowo Gibran pada setiap kesempatan bertemu rakyat ini kerap menyampaikan program ini dijalankan demi meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dan menggerakkan ekonomi nasional. Dengan detail ada beberapa tujuan dan kita himpun 5 tujuan yang sudah disampaikan oleh pasangan calon 02 ini. Yang pertama adalah peningkatan gizi anak, kemudian pengurangan kelaparan dan peningkatan konsentrasi serta prestasi akademik yang memang berkolerasi dengan pemberian nutrisi baik yang teratur. Kemudian yang keempat adalah pengurangan ketidaksamaan karena menyamakan peluang anak kurang mampu untuk belajar dan berkembang dengan kesempatan dan nutrisi yang sama di program ini. Kemudian yang terakhir adalah karena dukungan bagi keluarga yang maksudnya ini memang keluarga yang berpenghasilan rendah untuk bisa menyediakan makanan bergizi bagi anak-anaknya. Nah kemudian bagaimana untuk anggaran dan rencana pelaksanaannya? Anggaran yang diperlukan kalau kita lihat cukup fantastis ya, 450 triliun rupiah dengan asumsi 15.000 per anak. Target penerimanya itu sekitar 82,9 juta jiwa yang ada di seluruh Indonesia. Tentunya dengan skala prioritas yang paling membutuhkan. Kemudian rencana pelaksanaannya itu nanti akan bertahap pemirsa dimulai tahun 2025.
Nah, siapa saja sih penerimanya? Program ini tentunya akan menyasar pada masyarakat prasejahtera dengan skala prioritas awal. Yang pertama adalah kita lihat balita hingga ibu hamil, kemudian berlanjut sampai tahap SMP, lalu juga ke daerah-daerah yang memiliki angka stunting atau kurang gizi serta kemiskinan yang tinggi. Kemudian dengan sejumlah data ini pemirsa, ada data-data yang sudah disampaikan karena memang digunakan dari data program Kemenkes sebelumnya, yaitu ada balita sebanyak 22,3 juta. Kemudian anak TK 7,7 juta jiwa, kemudian SD itu sebanyak 28 juta, madrasah hingga SMP ini 12,5 juta. Pertanyaan selanjutnya, apakah anggaran ini cukup untuk menyediakan makan siang gratis bernutrisi dan juga bergizi dengan anggaran 450 triliun, rincian 15.000 per anak, bisa cukup bergizikah? Nah, keraguan itu pun juga ternyata datang salah satunya dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Berikut pernyataannya selengkapnya. Kalau anggaran yang mereka pasti lebih besar dugaan saya, karena makanya lebih banyak isi piringnya kan untuk 5 tahun ke bawah. Tapi 15.000 cukup nggak sih Pak untuk pemenuhan gizi anak gitu loh Pak, tingkat anak-anak? Saya tanya wartawan kalau makan 15.000 kenyang apa enggak. Kalau di Jogja cukup. Siapa? Makasih Pak. Ya, sebelumnya memang pemirsa, Kementerian Kesehatan itu sebenarnya juga sudah menggagas ya program Isi Piringku. Nah, ini menggantikan konsep 4 sehat 5 sempurna. Ya, memang fokusnya ini pada edukasi, gizi, dan juga pola asuh anak usia dini. Nah, karena fokus programnya untuk sosialisasi dan edukasi, maka anggarannya tentunya relatif lebih sedikit. Logikanya, kebutuhan dana jumbo 450 triliun untuk program makan siang dan susu gratis ini pastinya akan mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam APBN 2025 mendatang dan tahun-tahun berikutnya. Alokasi dana untuk memenuhi program tersebut diperkirakan ini 2,4% dari belanja pemerintah pusat sepanjang tahun depan. Di sisi lain, tahapan pemilu yang belum usai, sudah ada pasangan calon yang memang calon pemenang ya, jika mengacu pada hitung cepat yang sudah merayakannya, yang masih sah-sah saja sih sebenarnya jika hanya di Istora Senayan. Namun bagaimana jika sudah merangsek hingga Istana Presiden dengan pembahasan rencana program makan siang gratis ini? Etiskah? Ya, silahkan dinilai sendiri. Demikian pemirsa At Large Metro Siang kali ini, dan kita akan membahas masih mengenai program makan siang gratis. Kita sudah tersambung pemirsa dengan salah satu narasumber ini, yaitu yang pertama adalah Koordinator Center for Budget Analysis atau CBA Jajang Nurjaman Duryat. Dan kami juga sebenarnya sudah mencoba menghubungi KSP Muldoko yang tidak mengonfirmasi. Jadi kita akan ke Mas Jajang terlebih dahulu. Mas Jajang, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Iya, selamat siang, Mbak Amaria. Iya, Mas Jajang, ini etis tidak sih program makan siang gratis sudah dibahas dari sekarang? Ya, jelas sangat tidak etis ya kita melihatnya. Jadi banyak permasalahan yang seharusnya diurus sama pemerintahan sekarang. Dan yang pertama jelas pemilu juga belum selesai gitu. Penyelenggara dalam hal ini KPU belum selesai mengumumkan siapa pemenangnya, dan harusnya pemerintah sekarang, Presiden Joko Widodo, paham juga di bawah itu masyarakat kita tanda kutip terbagi gitu. Jadi ada yang 01, 02, 03. Jadi kalau tiba-tiba Presiden yang harusnya objektif gitu kan, tidak berpihak, tiba-tiba membahas atau memasukkan program salah satu calon dan hanya makan gratis doang, sedangkan yang program andalan 01 sama 03 tidak dimasukkan. Ini kan jadi tanda tanya juga. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.